Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini seperti biasa, program Catatan Muti yang menghadirkan seseorang yang inspiratif. Hari ini ada Pak Rohmat Hidayat. Beliau adalah owner rumah makan Tahu Sumedang. Halo Pak Surya Lesmana. Iya. Ada Tony, ada Pak Tony, Sinta Siti Fauzia. Ya, baik. Hari ini akan menghadirkan owner rumah makan Tahu Sumedang. Beliau cabangnya sudah di mana-mana ya. Halo Bu Susi. Makasih ya Bu Susi sudah merekomendasikan dan sudah memperkenalkan saya dengan Pak Rohmat Hidayat. Beliau yang sangat inspiratif sekali. Kemarin sempat berkomunikasi sedikit, tapi banyak hal yang saya penasaran, rasanya ingin bertanya lebih banyak lagi gitu, ingin tahu lebih banyak lagi tentang beliau gitu. Cabangnya sudah di mana-mana, jadi saya sebutkan di sini ada di Prabu Muli, Palembang, kemudian ada di Banyu Asin juga di Palembang, kemudian di Parepare, Makassar. Nah, kemudian ada juga beberapa outlet di Jakarta. Itu ada di Jalan Raya Serpong 1, terus kemudian di Jalan Raya Serpong 2, di Jalan Cianjur, di Rawamangun, dan di Pondok Cabe. Ya, baik. Kita masih menunggu sambungan dengan Pak Rohmat Hidayat. Semoga beliau, iya, baik, kita masih menunggu koneksi. Semoga koneksi kita baik-baik saja ya Pak ya. Iya, nah, baik. Baik, Assalamualaikum Pak Rohmat. Iya, selamat. Waalaikumsalam, Bu. Iya, gimana Pak? Suara saya Bagus, Bu. terdengar Iya, dengan iya. baik? Iya. Iya, 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 jelas, Iya. jelas sekali, Bapak Bu. juga jelas ke sini. Bapak di Iya, Makassar iya. ya Pak ya? Ini udah di Sumedang. Oh, udah di Sumedang, iya. Udah Heeh. kurang lebih 2 minggu, Bu, ya di Sumedang ya. Kemarin di Oh, Makassar. iya iya. Iya, Kemarin iya. di Makassar ya Pak ya. Di Iya, Makassar itu kita cukup nggak? pembukaan Cukup nggak jaraknya ya? sudah Iya, iya, sudah iya. cukup terdengar, Iya, ya. iya. Clear sekali Pak gitu. Iya. Iya, iya. Iya, Makasih, Bu. terdengar ke sininya. Iya. Oh, Bapak tadi habis dari Makassar ya, Pak? Di Makassar ini saya lihat di Instagram Bapak, apa itu pembukaan baru atau apa Pak outletnya Iya, yang di kebetulan Makassar kemarin? pembukaan baru, Bu. Oh, iya Baru ya. berapa bulan ya? Sekitar 2 bulan, Bu lah bukanya. 2 bulan, tapi Iya, udah iya. rame gitu ya Pak ya? Di luar tuh banyak Alhamdulillah. yang ini. Iya, iya, Alhamdulillah, Bu. betul ya. Kemarin teman saya juga yang di Palembang. Oh, ini kalau mau kalau ini beli tahu itu pasti ke Tahu Sumedang Renyah katanya gitu. Alhamdulillah, Iya, alhamdulillah, Bu. iya, baik. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir di sini. Di sini ada Ibu Susi Susanti juga, Pak Rohmat. Iya, Ada Pak teman Tony saya, Bu, itu, Bu. juga. Iya, iya. Alhamdulillah beliau Iya, mempertemukan selamat kita sore. ya, Pak ya. Iya, Selamat sore teman-teman ya, semuanya. iya. Baik, ya ada Iya, Om Yudi Kurniawan hadir, siap. Ini yang selalu hadir terus, Om Yudi Kurniawan, hatur nuhun supportnya Kang. Iya, iya. baik, Pak Rohmat, apa kabar Pak? Saya langsung ngobrol-ngobrol Alhamdulillah aja ya Pak ya. baik. Alhamdulillah Iya, sehat, Bu. iya, iya. Baik, aktivitas sekarang Bapak selain ke mana gitu, dengan kesibukan Bapak gitu, sekarang ini apa Bapak yang Bapak apa aktivitas yang dilakukan saat sekarang ini? Memperbesar Untuk ini ya Pak ya, cabang-cabang gitu seperti itu Pak. ya kalau sekarang kan lagi ini pandemi gini, Bu ya. Mm-mm, Agak takut gitu bepergian itu kemarin juga memaksain itu ke mm-mm, Makassar itu. Takut itu mm-mm. di pesawatnya, Bu. Iya, oh, Jadi kemarin itu kita Heeh, maksakan karena ya memang pembukaan pembukaan itu kan ya kemarin juga kita 1 bulanan lah yang di Makassar mhm, itu. mhm, Sekarang kalau udah jalan semuanya kita kontrol dari mulai bikin mhm, tahunya, terus
menu-menu rumah makannya, bikin Mhm. gorengannya gitu. Ya Iya. kalau udah tertata gitu ya udah kita Mhm. dilepas aja lah. Hmm. Tinggal Iya, anak-anak iya. yang ngejalanin gitu. Iya. Bapak cukup memantau aja ya, Pak ya dari Ya, ini mema ya. Mhm. ya memantau dari sini aja lah, dari Sumedang Mhm. Bu, dari kejauhan kan kita udah sekarang Iya, ada iya. alat Mhm. Iya. telekomunikasi telekomunikasi bisa Aha. telepon-teleponan, bisa WA gitu. Enak Bu lah Iya, tidak. iya. Kalau berkaitan dengan pandemi sekarang nih Pak, eh, protokol kesehatan pasti dijalankan ya Pak ya di rumah makannya. Mhm. Oh itu harus Bu, Mhm. karena Iya. kita itu jelas nomor satu itu masalah kesehatan perlu Mhm. diperhatikan. Kita harus Mhm. menekankan juga ke ke yang karyawan yang kerja di rumah makan kita, baik di rumah Mhm. makan, di bahan Mhm. bangunan gitu. Iya, Nomor satu ya protokol kesehatan harus betul-betul lah betul. Mhm. dipakai ya masker harus dipakai, jaga Iya. jarak, gitu, Mhm. cuci Mhm. tangan gitu. Mhm. Ya, Sam terus-terusan mengingatkan Bu lah. iya, iya, iya. Sama Sebab kan diukur kalau suhu ya Pak. misalkan, iya, ya, Mhm. kalau Mhm. misalkan ada yang kena kan kita-kita juga yang berabe kan. Betul. Iya, betul, Perusahaan kita betul. ditutup gitu, Iya. kurang lebih kan Mhm. 2 minggu, anak-anak nggak bisa Mhm. kerja gitu. Iya, betul, Iya, betul. Iya, pokoknya di rumah makan tahu Sumedang Renyah mah aman ya Pak ya. Yang makan dan Alhamdulillah. semuanya juga karyawan, proses produksi semuanya mengikuti protokol kesehatan ya Pak ya. Jadi, Insya Allah Bu, mm-mm, insya Allah betul. mengikuti Bu. Iya, baik. Ya, jadi jangan ragu-ragu ya untuk datang. Baik, Bapak, Pak Rohman, saya sekalian mau Pak Rohmat, saya mau sekalian mempromosikan rumah makan tahu Sumedang Renyah ini ada di berbagai daerah ya Pak ya. Ada Iya, di iya, Prabu Mulih Palembang, di Banyu Asin Palembang, juga di Parepare di Makassar. Nah, ini iya, iya. teman-teman saya di Makassar yang join di sini boleh nanti mampir di Parepare. Kemudian kalau outletnya di Jakarta ini sudah ada 5 outlet Bu, ya Pak ya Bu, untuk di Bu, Jakarta. bukan di Pare-Parenya Bu, itu di Poros Makassar, Pare-Pare, Oh, kilometer 60-an, jadi di sekitar di daerah Pangkep Bu mhm. itu. Oh Pangkajene Pangkep. Kepulauan. Ya, di Iya Pangkep Bu, iya. bukan di Pare-Parenya Bu. Siap. Oh iya Iya, iya iya. baik. Iya, Di iya. Pangkep ya teman-teman Iya, kalau mau di Pangkep hadir. Bu. Iya, Iya, boleh silakan untuk yang di Makassar boleh nanti datang di Pangkep. Kemudian tadi di outletnya ya, makasih Bu. ya Pak ya, sudah ada 5 outlet di Jakarta ya Pak ya. Ya, 5 outlet di Mhm. Jakarta itu Iya. di Jalan Raya Mhm. Serpong 2 itu Bu. Mhm. Mhm. Terus di Jalan Cianjur, daerah Mhm. BSD juga satu. Mhm. Terus di Pondok Cabe. Tadi itu Mhm. bukan, maaf boleh, bukan Rawamangun, saya Mhm. salah itu. Bukan Iya. Rawamangun, tapi Iya. suka ketukar aja sama Pamulang. Oh. Iya iya. Baik. Iya. Jadi nih teman-teman saya yang di Jakarta boleh mampir ya di outlet-outletnya Rumah Makan Tahu Sumedang Renyah dari ownernya Pak Rohmat Hidayat. Iya, baik. Baik, kita koneksinya masih coba lagi menyambungkan dengan Pak Rohmat Hidayat. Mudah-mudahan segera tersambung kembali. Nah, iya, Iya, baik iya, Bapak. Bu. Iya, iya. Iya, Pak, ini banyak yang penasaran ketika saya menghadirkan Pak Rohmat Hidayat. Ini banyak yang nanya pengen cerita dulu-dulunya Bapak gitu, seperti itu supaya menginspirasi kami semua gitu. Baik, Iya, iya, Bu. kalau Pak Rohmat tuh aslinya dari Sumedang ya Pak ya? Ya, dari Sumedang, Dari kita Sumedang. Mm-mm. dari Sumedang, Bu. Ya, benar, Bu. Orang tua dari Mhm. Sumedang, kita lahir di Sumedang gitu. Mhm. Sekolah Oh, sampai SMA di Sumedang, dari SMA saya di mhm. Sumedang, Bu. Iya. Oh, sampai Iya. SMA pun di Sumedang ya Pak ya? Iya, Baru ya di kuliah, Sumedang, Bu. Baru pas kuliah kuliah baru. kita Mhm. eh, diterima di Unpad, Bu, itu, Bu. Mhm, sama Bu Susi, iya. Satu angkatan kan ya Pak ya? Iya. Jadi Pak Rohmat ini dari mulai SD sampai Iya, iya. SMA di Sumedang, kemudian pas kuliah Iya, ke Bu. Unpad ya Pak ya? Mhm. Iya, ya Unpad. Unpad kita Iya. jurusan statistika, Bu. Mhm. Selesai tahun Oh, 94. heeh. Sama Bu Susi Selesai itu tahun 94. seangkatan. Ya, ya seangkatan itu sama Bu Susi. Sekarang lagi Iya, lihat Bu iya. Susi. Sore Bu Oh iya Susi. betul. Heeh, iya.
Nah ini Pak, Iya. ada dari ini ya, dari IG-nya Tahu Sumedang Renyah Makassar, Jalan Poros Makassar, Parepare KM 68, Desa Gentung, Pangkep, Sulawesi Selatan. Nah Iya, lengkapnya iya ya Pak betul. ya. Iya, iya Iya betul. baik. Ya. Nah sebenarnya jurusan Bapak itu statistika ya Pak ya waktu kuliah? Mhm. Iya, iya, iya. Iya, ya Bu, Waktu jurusan kuliah? statistika Bu. Iya. Nah Tapi itu, ini ya. memang dari Sebentar SMA Bu. memang Bu, senang itu sebentar ya Bu. Pak ya? Ya, ya, sebentar Bu. Kita di ini dulu, di berdiri dulu. Ada yang. Oh iya, baik. Baik, boleh Pak Rahmat. Pak Rohmat. Pak Rohmat, baik boleh. Eh, Pak Rohmat sedang memposisikan dulu supaya koneksi kita lebih stabil. Teman-teman kalau misalnya mau ada pertanyaan, Iya, ya Bu. silakan boleh langsung saja. Iya, baik. Nah ini Kang Fauzi Rafat mau bertanya sama Kang Rohmat, boleh langsung aja. Kalau I- misalnya mau bertanya, boleh ya Pak ya, langsung di Iya, forum iya, chatnya iya, nanti iya. saya langsung bacakan. Iya, Iya, baik. iya, Karena iya. kita mah diskusi aja, ngobrolnya nggak Iya. formil-formil ya Kang ya. Saya panggilnya Pak Rohmat, jadi Kang. Ya Pak Rohmat, pokoknya kita lebih santai aja. Teman-teman kalau mau nanya boleh, Kang Fauzi boleh nanya. Iya, boleh. Nah, berarti memang dari dulunya Bapak sebenarnya suka hitungan, suka statistik seperti itu ya Pak ya? Bukan Bu, waktu masuk statistik itu sebenarnya kita Mm-mm, pinginnya itu, sukanya itu mm-mm. matematik. Nggak tahu itu Oh, statistiknya, saya kira matematik itu, tahu-taunya iya. udah masuk gitu, walah kok gini Aha, statistik itu gitu, ya kepaksa lah. iya. Iya, iya. Tapi menemui kesulitan nggak Pak pas kuliah Wah gitu? sulit, Karena sukanya sulit, matematik. sulit, Mm, sulit mm-mm, bener Bu, itu di statistik saya juga mm-mm, sampai sampai mm-mm, ya agak ini juga lah. mm-mm. Pernah pernah apa ya, aduh ini bisa nggak ya kuliah di statistik gitu, tapi Iya, iya. alhamdulillah Bu, akhirnya kita lulus Selesai. juga Bu, 5 tahun Mhm. gitu. Oh, pas ya Pak ya, 5 tahun kan Iya, sesuai ya target lima S1 ya tahun. Pak ya? Itu Iya, iya. gelombang kedua gitu. Jadi ada Hmm, teman saya yang ke satu itu, saya yang kedua itu Bu. Kalau di hmm, wisudanya mah cepat itu. iya, Iya, iya. alhamdulillah. Iya, sesuai dengan ininya ya. Memang dari Iya. dulu memang Pak Rohmat senangnya gitu ya, matematika, angka-angka, Ya, hitungan seperti itu. ya, Iya. ya, ya kalau Mhm, matematik kita agak ya mhm. suka bola ya. Iya, Kan iya. dulu juga di Heeh, fisika itu kita di SMA-nya itu. mhm. Iya, baik. Pak Rohmat lulus S1 dari Unpad. Lalu Iya, kemana? Langsung kerja dulu atau bagaimana, Pak? ya kita kan lihat teman-teman gitu yang udah lulus Mhm, sama-sama gitu, pada mhm, ikut tes gitu Bu, ikut juga gitu ya. mhm, Ikut ke Astra, ke Telkom, ke BI Bank Indonesia, mhm, ke kantor pos dan giro gitu, Departemen mhm. Keuangan. Banyak lagi yang Iya. lain tapi nggak diterima semuanya Bu. Saya sampai Hmm, sedih, anak-anak yang lain diterima semua, saya sendiri nggak mhm. diterima gitu. Iya. Saya sempat Mhm, sedih, kok yang lain diterima, saya enggak, kenapa mhm, gitu. mhm, Tapi kita enggak ini, coba lagi melamar. Ya akhirnya mhm, kita mhm. pas ngelamar gitu, ikut tes di McD Bu. Tahun Hmm, 96 akhir lah kita di McD, kita mhm, diterima di hmm. McD gitu. Oh, iya, iya. 96. Diterima di McD. Iya. Di di bagian apanya di McD, Pak Iya, Rohmat? dulu kan ada program manajemen trainee Bu ya di McD itu. Mhm. Iya, Sarjana iya. itu manajemen trainee, ya Ah, manajemen trainee, tapi mhm, kan ijazah ini diambil gitu sebagai syarat, nggak mhm, jadi harus mhm, ada batas sampai berapa tahun gitu, ijazah itu mhm, diambil sama McD gitu. mhm. Tapi Hmm, ya gitu, kita kan jadi orang bebas mungkin ya, kalau kerja gitu kan terikat Bu. iya. Jadi Mhm. kita kerjanya sampai 6 bulan, setelah 6 bulan udah aja lah mengundurkan diri Oh. gitu. Oh, Iya, iya, sempat iya. iya, iya. Di McD Iya. mana Pak Rohmat? McD Sunter dulu, Bu. Oh, iya, McD iya. Sunter tahun Mhm, 95 akhir sampai 96 awal lah. Waktu itu mhm, Butin meninggal itu, Bu. Terus waktu mhm, zaman-zamannya Jakarta pertama kali banjir sampai seperut itu, mhm, kita kerja mhm. di McD itu. Hmm.
Iya, 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 Oh, iya. berangkat Baik. kena banjir, pulang juga kena banjir gitu. Iya, Wah, iya. sedih lah. Oh, gitu. Pulang, pulang kan di McD itu nggak mengenal ini ya. Jadi kalau Mhm, di kantor kan dari jam 9 misalkan ada atau dari jam 8 sampai jam 4 gitu. mhm, Kalau McD itu mhm, kan bisa pagi, bisa sore gitu masuknya. mhm, Pulangnya kalau sore mmm. malam jam 2 gitu. Iya, iya. Wah, berat. Mmm, iya. Nggak enak Jadi kalau ini ya, kerja gini. betul, iya kerja memang Iya, iya. terikat. Beda dengan kondisi sekarang ya, Kang ya. Iya, 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 Kang iya, Rohmat Bu. ya. Nah ini ada pertanyaan dulu Pak, saya jadi kebiasaan jadi Kang terus. Pak Rohmat, Ya apa ada aja lah, Bu. pertanyaan, nggak apa-apa, Iya, iya. Kang Iya, Rohmat iya, ya. iya. Kang, ini ada pertanyaan dari Kang Fauzi, nggak apa-apa ya kita Iya, apa iya, ya iya. bertanya nggak ini? Di kondisi pandemi ini katanya banyak perusahaan tuh bangkrut gitu, tapi Kang Mamai mah malah buka outlet-outlet baru. Terus gimana caranya membuka outlet di masa pandemi ini? Soalnya saya juga lagi buka gitu, seperti itu. Tipsnya kenapa gitu? Ini yang ditanyakan sama Kang Fauzi. Iya, iya. Makasih, Bu ya. Jadi sebenarnya itu Mhm, yang di Makassar itu kita itu mhm, buka itu bukan masa pandemi ya, Bu ya. Jadi sebelum hmm. pandemi itu kita udah membangun Oh, gitu. Pas di tengah jalan gitu mhm, ada pandemi ini COVID-19 mhm. ya kita Iya, mau mau mundur kan nggak bisa harus mhm, masa mhm, harus kan karyawan di situ udah yang ngebangun banyak masa harus dipulangin mhm, lagi ya terus mhm. aja gitu sampai Iya, akhirnya iya. selesai gitu. Tadinya Mhm, biasanya kan kalau Lebaran itu buka gitu Bu mhm, mhm, dari Januari pas Lebaran biasanya mau buka tapi ini kan mhm, COVID gitu. Jadi mhm. jadi kita molor gitu yang kerjanya Iya, juga. Jadi mhm, baru selesai setelah Lebaran gitu. Tapi kita juga mhm, maksain lah ya. Kan bukan maksain ya, jadi sedikit-sedikit aja buka gitu. mhm. Iya, iya, Tuh, iya. terus dijalanin di sedikit-sedikit ya akhirnya Mhm. sekarang kan mulai normal lagi gitu. Ya Iya, alhamdulillah lah betul. masih Iya, iya. lancar gitu Bu. Baik. Iya, iya. Jadi Tapi Kang kalau Fauzi, bisa mhm, ya, mhm, tapi kalau misalkan tahu pandemi gini kita ya mau ngerem dulu lah, mau hati-hati lah mhm. kalau pengembangan usaha. Iya, betul, Iya, betul. iya. Baik, baik Kang. Saya tadi lagi menikmati dulu Kang Rohmat tadi di McD 6 bulan di sana, terus udah gitu ngerasa wah kerja ini seperti ini gitu kayak gitu. Iya, Nah iya, keluar iya, dari iya. McDonald's terus kemana lagi Kang? Dari selesai dari Nah, Mhm, iya, iya, iya betul. mhm, Setelah keluar McD kan kita memang mhm, eh, pertama-tama kita juga bingung ya mau kemana. Tapi kan mhm. karena orang tua itu memang ininya ini Bu usahanya di jualan sembako di pasar gitu Bu ya. Ya Oh kita iya, juga mhm, apa cari mhm, usaha yang lain mhm, gimana gitu. Udah aja jualan di pasar. Ya kita tahun mhm, 97 buka di pasar Bu. hmm, Dari nol mhm. itu di pasar juga nggak langsung enak gitu enggak gitu. Iya, Buka jam 5 mhm, subuh, pulang tutup sampai jam kadang sampai mhm, isya gitu. Masih mhm. di pasar gitu. Nah, itu Iya, iya. dari Mhm, 97 Bu sampai ya 97 terus mhm. sampai mulai 2004 kita buka lagi toko bahan bangunan 2004 itu. Oh, sempet toko bahan bangunan dulu ya, Kang ya? Iya, jadi Aha. sembako, bahan bangunan kita itu. Mhm, iya. Terus 2010 mulai terjun Mhm, ke rumah makan mhm. gitu. Nggak ada Hmm, hubungan Bu itu Bu dari sembako ke iya. bahan bangunan ke Heeh. ini ke Iya, rumah iya. makan gitu. Mhm. Tapi karena Iya. mungkin lah kita ini ya Mhm, suka ya ada usaha jadi kita pelajari dikit mhm, dikit dikit akhirnya ketemu juga mhm. lah. Akhirnya Hmm, alhamdulillah iya. lancar Bu. Iya, iya. Nah, itu Iya, iya. toko sembako sama bahan bangunan sekarang masih, Kang Rombat? Kalau Masih? sembako udah dijual tahun 2000 berapa ya? 2012 mungkin Bu ya. Sembako Mhm, karena sembako itu susah mengawasinya, susah mengontrolnya gitu. Ya mhm. udahlah, lepaslah. Iya, iya. Kita Hmm, lepas gitu. Jadi kita mhm, yang terus jalanin sampai sekarang itu toko bahan bangunan di Sumedang mhm, sama rumah mhm. makan gitu. Rumah makan. Hmm, iya, iya. Oh. Jadi Mhm, sebenarnya kan kita grup mhm, Bu, rumah makan tahu Sumedang Renyah itu gitu. Dulu
yang pertama kali buka itu ayah saya. Tapi karena sekarang Oh. udah inilah Mm-mm. udah terbatas gitu, udah tua, Mhm. diiniin ke anak-anaknya. Kita udah Oh, buka kurang lebih 30-an rumah makan pula semuanya itu. ada 30 rumah makan ya. Iya, Iya, iya. kebanyakan di luar Jawa itu, di Medan, Mhm. di Pekanbaru, di Mhm. Palembang, di Mhm. Lampung. Tapi di Lampung udah Iya. tutup karena ada ini, karena ada Mhm. jalan tol. Mhm. Terus di Pontianak, di Hmm. Pontianak, Banjarmasin, Iya. terus Samarinda, Mhm. Balikpapan, Bontang, terakhir sekarang ini di Makassar, Bu. Terus Oh, ada adik iya, ya. saya yang buka di Mhm. ini, di Lembang, Bu. Oh, oh iya, di ini Sersan Bajuri ya, Kang ya? Iya, iya, Di iya betul, Sersan di Sersan Bajuri, iya. Sersan Waktu itu Bajuri saya sama mampir ke sana, Kang. sama dekat Borma, Bu, ada juga, Bu. Iya, iya. Aha, iya. Kang Rohmat itu berapa bersaudara, Kang? Semuanya? Semuanya semuanya delapan, Hmm, delapan bersaudara, Bu. 8. Yang Mhm. Iya. seibu sebapak itu 5, Mhm. yang lain ibu Mhm. 3 itu. Iya, iya. Iya, Semua iya, iya. ini usahanya rumah makan tahu Sumedang itu ya, Kang Iya, ya? semuanya terjun, Bu. Iya, Terjun gitu. 8 bersaudara itu ya, Iya, Kang ya. iya, iya, Nah, iya. tapi mekanisme, maksudnya dengan semua berarti 8 bersaudara membuka rumah makan tahu Sumedang. Selama ini tidak Iya. ada kendala apa-apa ya, Kang ya, damai-damai aja gitu ya, nggak Enggak. ada apa Enggak, gitu. kita saling saling bantu, Bu. Mhm. Saling Iya. bantu kalau Mhm. ada yang kesulitan kita bantu. Kebetulan Mhm. saya yang Mhm. paling besar gitu. Ya Mhm. ya Iya, harus bisa ini ya, harus bisa betul. yang bisa dijadikan yang Mhm. dituakan, Bu lah. Mhm. Alhamdulillah Iya, iya. lancar-lancar sampai sekarang, Bu. Baik, ya. Nah, Kang, tipsnya kan saya suka ada beberapa nih yang punya usahanya usaha keluarga seperti itu. Iya, 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 Tapi iya. ya tidak semua mungkin yang kondisinya seperti Kang Rohmat, semuanya yang ayo kita sama-sama saling support gitu untuk Iya, membesarkan iya, iya. usaha gitu seperti itu. Nah, Iya. kira-kira tipsnya seperti apa Kang Rohmat biar semua itu yang kalau punya sifatnya usahanya keluarga itu bisa seperti Kang Rohmat gitu yang apa istilahnya seirama gitu yang harmonis gitu kayak gitu itu gimana Kang bisa kayak Iya. seperti itu. Mhm. Ya, yang pertama-tama ya jelas harus saling menghargai, Bu ya. Nggak Mhm. boleh saling inilah, naon kata Mhm. Sunda malah aing-aingan gitu. Iya. Mhm. Saling membantu. Memang selama ini alhamdulillah, Bu, kompak, Bu, kita kalau mau membangun Hmm. gitu. Iya, Misalkan iya. saya mau ngebangun dibantu sama-sama gitu. Mhm. Saya Mhm. ngebangun butuh ini kekurangan dana dibantu gitu Mhm. sama adik Iya. saya gitu. Jadi alhamdulillah Hmm. sampai sekarang lah. Ya Iya. ininya lah, kalau kalau ini mah tipnya itu ya jangan inilah, saling menghargai aja, Bu. Saling Betul, menghargai. iya. Terus kan Mhm. karena mungkin saya yang paling besar gitu ya. Ya kita harus Mhm. memberi contoh lah, harus memberi Mhm. contoh ke adik-adik kita supaya Betul. Mhm. supaya ya gitu lah, perusahaan lancar, ya saling gotong Mhm. royong, saling ngebantu. Betul. Aha. Ya Jadi gitulah. walaupun usahanya sama nggak ada rasa wah saingan nih konsumen gitu kayak gitu enggak ya Kang ya? Alhamdulillah enggak, Bu. Semua. Mhm. Alhamdulillah. Iya. Sebab kita kalau Mhm. mau buka juga harus berembuk dulu. Biasanya berembuk dulu. Kalau ini nih, Oh, mau buka di sini. Gimana iya. ininya? Caranya gimana? Mhm. Bagus enggak di sini? Kalau, Mhm. coba dulu Mhm. lah. Coba. Iya, Coba iya. gitu. Kalau, Mhm. bagus ya. Tempatnya bagus. Mhm. Ya coba. Ya, langsung dibangun gitu. Mhm. Iya, Nah, iya. terus gini, Bu. Cara mencari tempat juga itu lumayan. Itu Mhm. prosesnya Nah, lama gitu. mhm. Mhm. Jadi Iya. saya ceritakan yang proses itu yang di Makassar, Bu ya. Mhm. Jadi Iya. kita itu yang pertama memang perlu niat yang bagus gitu, niat Mhm. dulu, terus punya kemauan yang kuat gitu. Terus yang terakhir itu perlu kesabaran gitu, Bu. Mhm. Nah, saya ini menjalaninya itu ya memang udah menjalani sendiri gitu ya. Kita itu Mhm. buka di Makassar itu pinginnya itu dari 2009, Bu. Lama ya Dari Kang ya? 2009 Mhm. ya, dari 2009 Iya. kita. Sebelum Mhm. sebelum cari-cari ke Palembang kita udah ke Makassar dulu, ke Sulawesi Mhm. Selatan itu. Mhm. 2009 cari gitu selama Mhm. seminggu kita cari gitu kok
ke Makassar, ke Maros gitu sampai tahu Iya, iya. Makassar, Maros, Pangkep, Mhm. baru sampai Parepare gitu. Itu Mhm. itu setiap tanah, setiap harga tanah, setiap keadaan air rasanya gimana. Kalau kalau Mhm. kalau ini kan di pinggir pantai kan dari Makassar sampai Iya, Parepare itu Losari asinnya itu ya. Mhm. rasa airnya itu asin, Bu. Mhm. Asin Hmm. kan nggak bisa dipakai sama bikin tahu itu. Iya, iya. Nah, kita Mhm. harus bener gitu. Oh, Mhm. tempatnya yang apa ya yang bagus gitu, airnya yang Mhm. nggak asin gitu. Itu prosesnya Mhm. 11 tahun Bu ya dari Oh, untuk 2009. menentukan itu ya, apa sih Ya, AMDAL gitulah bahasanya ya, nah menentukan ya ini tempat layak yang atau bagus Bu tidaknya ya. gitu ya. Iya, Itu iya. dari 2009 saya hitung Bu ya, saya apa tanya-tanya ke supir saya yang suka Mhm. nganter-nganter di Makassar, Pak ada nggak ya dari Mhm. 2009 saya ke Makassar 20 kali. Wah, lebih, Pak, kalau 20 kali. Mhm. Lebih dari 20 Iya. kali, Bu, prosesnya, Bu. Tapi karena Hmm. kita punya keinginan yang kuat, gitu, pengen mendirikan di Makassar, gitu. Ya, Mhm. daerah Sulawesi Selatan lah. Ya, akhirnya Iya. alhamdulillah, gitu, terkabur 2020, gitu. Hmm. Nah, di sini Iya, kita iya. kan, ya memang harus, kalau kita nggak kuat, gitu, ya nggak akan dapet lah. Betul. Iya. Kalau kita Mhm. udahlah susah lah di daerah Sulawesi Mhm. Selatan itu, ya Iya, udah iya. nggak akan Mhm. ketemu gitu. Mhm. Jadi kita Iya, harus betul. ulet, harus tekun, harus bener-bener gitu, Mhm. harus Iya. harus serius lah Mhm. dengan dan Mhm. kesabaran gitu. Ya kita Betul. juga harus minta doa ke orang tua gitu, berdoa Nah, ke itu ya. Tuhan gitu, Betul. mintalah, Mhm. minta yang terbaik Mhm. lah Iya, gitu. iya. Harus ini ya Kang ya, kalau jadi wirausaha mah tipenya kayak climber gitu ya Kang ya, yang harus Ya, mau tantangan apapun ya harus kuat gitu ya, harus dihadapi terus ya Kang ya. Mhm. jangan lihat Betul, sekarang enaknya lah. betul. Itu Mhm. itu perjuangannya itu terasa Mhm. sama saya lah berat sekali Bu. Mhm. Tapi ya Iya, kita jangan mundur gitu, jangan mundur, jangan betul. putus asa gitu, harus Mhm. terus aja lah. Mhm. Selama kita Mhm. niat baik, itu tujuan kita Betul. baik, enggak jangan inilah, jangan putus Mhm. asa, jangan Iya. jangan berhenti di tengah jalan gitu. Kan Mhm. banyak yang gagal itu karena berhenti gitu. Iya, Kalau nggak betul. berhenti terus aja dijalani, insya Allah lah akan Mhm. berhasil lah. Betul. Asal konsisten ya Kang ya, konsisten Ya, harus terus aja konsisten, harus gitu. fokus Betul, gitu. Jangan betul. Mhm. mencela-mencela gitu. Nah Kalau itu, nanti satu saat, iya iya. udah menemukan jalur bisnis yang bagus, itu masa Mhm. depannya cerah gitu. Udah kita Iya jalani iya, aja gitu. betul. Harus punya Mhm. harus punya apa ya? Mhm. Tekad yang kuat gitu, prinsip yang bagus gitu. Mhm. Jangan Mhm. pelin-pelan lah. Iya iya. Nanti Hmm. juga kayaknya apa ya apa ya, lama-lama juga akan ngeklik ya Pak ya Kang ya. Oh ini nih yang mau kita jalan itu yang ini gitu. Yang mau kita lakukan tuh yang ini gitu. Seperti itu gitu ya. Nanti udah ada Iya, ngeklik Bu. kayak gitu, Iya, tinggal nanti rasa mengembangkan yang saja, berbicara. melanjutkan gitu ya Kang. Iya, Mhm. ya. Ya, nanti rasa yang Betul. berbicara, Bu. Kalau Betul. misalkan Mhm. kita tempat ini, perasaan bagus ini Mhm. tempat gitu. Kan Mhm. ada tempat bagus, cocok, tapi kita Mhm. keuangan nggak ada atau belum pas Mhm. gitu. Tapi kan Iya. perlu ini kan, hoki itu bertemunya Mhm. antara persiapan dengan kesempatan gitu. Kalau kesempatan Iya. ada tapi kita nggak siap, ya percuma Mhm. gitu. Iya iya. Percuma. Betul. Misalkan kita mencari tempatnya, ada tempat yang bagus gitu, tapi Mhm. harganya, wah mahal lah, nggak ini, nggak Mhm. cocok, ya udah nggak jadi gitu. Tapi yang Iya bagus iya. itu kita ada gitu, mampu, Mhm. tempat juga cocok, akhirnya klik gitu, ya itu yang bagusnya itu gitu. Tapi Iya itu betul. ya waktu lagi lah, kita harus sabar lagi gitu. Iya. Kalau Mhm. kalau Betul. di Sunda malah katang tosanti Gusti Allah Bu gitu. Iya iya. Iya Kang, betul. Nah kan kecenderungannya kalau anak-anak ya generasi milenial sekarang kadang-kadang suka melihat kondisinya sekarang gitu. Kadang-kadang pengen instan aja cepet, pengen jadi langsung sukses gitu, langsung berhasil gitu. Harusnya kan Hmm. kita ya melihat prosesnya. Tadi betul seperti kata Kang Romat bilang, jangan lihat saya sekarang, tapi lihat dulu bagaimana prosesnya untuk bisa jadi sekarang gitu ya Kang ya. Iya, iya betul Bu. Hmm.
Makanya Iya. perlu itu kalau misalkan generasi milenial gitu, generasi muda Mhm. gitu, kan pengennya cepat-cepat Bu. Memang bagus itu Nah itu. cepat itu. Mhm. Tapi harus diimbangi gitu dengan Mhm. kalau orang generasi-generasi yang udah ini kan pengalaman gitu ya ada Mhm. ya harus 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 ini sampling inilah harus harus Mhm. minta petunjuk gitu. Iya. Kan yang Mhm. kebijaksanaan juga penting, Bu ya. Kalau misalkan cepat Mhm. tapi sering ini nggak itu bakal gagal juga. Terlalu cepat itu. Betul. Iya. Iya. Penting Nah, juga kebijaksanaan itu. iya betul. Hmm, Kan di luar topik nih ya, saya ingin minta pendapatnya ya, Kang Rohmat. Sekarang banyak ya, misalnya anak-anak sekarang kecenderungannya ingin misalnya sekarang orang jadi YouTuber atau misalnya jadi selebgram karena melihat prospeknya lebih ini ya, lebih bagus gitu dan menghasilkan uangnya lebih besar gitu seperti itu. Menurut Kang Rohmat sendiri seperti apa kalau melihat fenomena seperti itu gitu? ya. Ya kalau menurut saya itu ya Mhm. passion aja tergantung passion lagi, Bu ya. Mhm. Tergantung sukanya itu gitu. Kalau suka yang itu ya Mhm. jalanin aja lah. Apalagi kalau Mhm. prospeknya bagus gitu. Sebab Iya. kalau udah suka, udah gairah, Mhm. berdasarkan passion itu Mhm. kerja 16 jam, 16 jam juga nggak kerasa, Bu. Kalau udah Mhm. suka Betul. itu. Kalau disukai Iya, pekerjaan itu. Tapi kalau misalkan nggak suka, bekerja 4 jam juga, wah udah lelah, udah capek capek gitu. gitu ya kan? Terus Mhm. kalau kita udah suka itu, bekerja nggak dibayar juga nggak apa-apalah. Kalau Mhm. kayak kayak saya ya, bikin tahu itu Bu, Mhm. memang saya suka itu bikin tahu. Jadi kalau Mmm. misalkan kita ada tahu jelek itu kurang bagus itu Mhm. nggak nyaman gitu ngejualnya juga mendingan Mmm. jangan dijual lah udah aja lah dibawa aja dikasih lah ke orang lain gitu Mhm. saya suka Mhm gitu Bu mhm. kalau misalkan tahu jelek gitu ya Mhm kan mhm. tahu itu hati nomor pertama itu rasanya harus enak gitu ya Iya. yang kedua Mhm. penampilan fisiknya juga harus bagus itu Mhm. kalau kata Iya ini iya. mencuri lah. Kalau di Palembang itu Iya. banyak yang ini pakai apa? Ini pakai tepung enggak? Kok kayak tepung-tepung enggak? Ini Bu, Mhm. cara ngerjakan aja beda lah itu. Iya Nah, iya. itu. Jadi kalau kalau Mhm. misalkan kita udah suka mau jadi YouTuber, mau jadi selebgram, oke Mhm. lah. Gitu. Yang Mhm. penting kita niat yang Iya. baik, tujuan yang baik gitu. Mhm. Iya. Jadi apapun itu ya Kang ya, selama memang kita suka sama Ya, pekerjaan kita ya gitulah. lakukan saja gitu ya Kang Ya, ya, lakukan betul. aja gitu. Mhm. Dan yang terpenting tadi menguasai apa yang kita akan lakukan juga ya. Kayak kayak tadi Kang Rahmat cerita bisa memproses tahu tahu yang berkualitas itu yang seperti apa, yang kayak gimana gitu ya Kang ya. Bisa proses Iya produksi harus untuk tahu itu. Mhm. memang nomor pertama itu yang ke satu itu Mhm. saya selalu diajarkan oleh ayah saya itu Bu, kalau kamu mau terjun ke rumah makan, mengelola rumah makan, Mhm. bikin tahu harus bisa gitu. Kalau nggak bisa Mhm. bisa bikin tahu jangan jangan mengelola rumah makan gitu. Rumah makan tahu sumedang Mhm. renyah gitu. Jadi kita Mhm. dituntut untuk bisa gitu membikin tahu. Mhm. Jadi saya itu pertama kali itu Bu, eh, karena ini ya, kan kalau bikin tahu itu dari subuh ya jam 3 gitu. Sampai Mhm. jam berapa gitu tergantung ramainya. Iya. Jam 3 subuh saya sampai jam 3 sore lagi gitu. Oh, Itu nggak iya kerasa ya. karena suka gitu, Bu. Iya iya. Mhm. Jadi kita itu terjun dari mulai Mhm. kita ininya kan kedelai harus Mhm. bagus gitu, harus cari Mhm. yang terbaik kedelainya. Terus Iya kita harus iya. bisa. Mhm. Nah, merekrut karyawan juga kita itu kurang suka kalau yang udah bisa tahu, Bu. Saya justru Oh, sukanya mendingan itu yang yang nggak nggak bisa ya, bisa. Kang, ya? Yang nggak bisa supaya Oh, mudah dididiknya, Bu. iya Jadi iya jadi iya. kalau yang udah bisa tahu, itu egonya Mhm. tinggi gitu. Karena dia Mhm. pinter, padahal kan beda cara bikin tahu kita gitu. Iya Nah, iya. kita suka Mhm. milih apa karyawan itu yang masih mentah, gitu, yang masih belum bisa. Yang penting Mhm. yang Mhm. nomor satu ya karakternya lah, bagus lah. Betul. Itu Mhm. disiplin, jujur, tanggung jawab Iya. gitu, Bu. Aha. Loyal kepada Iya. perusahaan, Mhm. terus bisa kerja sama dengan orang lain. Nah, kalau itu udah Mhm. terpenuhi, ya udah kita dorong Iya supaya iya. supaya jabatannya juga lebih naik lagi demi naik lagi, lebih nyaman lagi kerja di kita Mhm. gitu. Nah, itu Betul penting itu betul. Bu mencari pekerja yang bagus itu Bu. Hmm. Harus Iya harus iya. harus kita harus dapat Mhm. Mhm. pekerja Iya yang iya. bagus itu.
Iya, karena mungkin ya Kang ya kalau menjalankan usaha, betul nggak sih Kang? Kalau menurut saya justru tim itulah yang justru menjadi PR terbesar kita ya untuk bisa menjadikan usaha kita berkembang. Tergantung bagaimana tim solid kita yang bisa membuat usaha kita terus makin maju terus gitu kan. Tergantung dari sumber daya manusianya, tenaga kerja yang kita punya juga ya Kang ya gitu. Iya, betul, Bu. Itu tim itu sangat-sangat pengaruh sekali itu. Karena Mm-mm. kan kalau kita nggak punya tim, nggak mungkin dilepas sama kita perusahaan. Mhm. Iya. Tim, yang pertama itu kalau misalkan kita tim udah harus Mm-mm. bisa ya ngebangun tim gitu ya. Belajar membangun Mhm. tim, belajar membangun Mhm. sistem gitu. Tapi Iya, biasanya iya. kalau misalkan produk udah bagus, udah laku di Mhm. pasaran, udah banyak dikenal orang, udah konsumen, udah yang Mhm. beli gitu, kita membangun tim gitu, ya tim yang Mhm. memanage ya, yang mengoperasikan, yang Mhm. mengawasi gitu. Terus Mhm. terus setelah membangun tim ya membangun sistem gitu. Iya. Kalau udah itu Mhm. terbentuk ya udah kita tinggal melepas aja lah. Kita Betul. nggak perlu terjun kita secara teknis Hmm. udah Hmm. udah dilakukan sama anak-anak karyawan. Tinggal Iya, kita iya. memantau dari kejauhan gitu. Mhm. Terus Mhm. kita paling bermainnya dalam strategi ke depannya, pengembangan usaha mau di mana lagi buka Hmm. ini. Nah, gitu. Iya, Kita iya. secara teknis saya Mhm. udah nggak masuk, Bu, secara teknis itu Mhm. Iya, perusahaan. iya. Di Mhm. Prabu Muli juga sekarang saya Mhm. terakhir Januari 2020 ke Prabu Muli sama ke Banyu Asin Oh, itu. iya, iya, Sekarang iya. sampai sekarang belum, tapi alhamdulillah jalan terus perusahaan. Hmm. Iya, Yang iya. di Jakarta jalan. Mhm. Mhm. Paling laporan aja gitu ya, Kang Ya, ya. ya Udah. laporan kan Mhm. sekarang ada Iya, ini, iya. Mhm. ada Mhm. email gitu, periksa gitu Mhm. dah. Mhm. Yo. Ya Mhm. secara garis besar aja lah periksanya juga. Kalau misalkan Iya. ini baik ya omsetnya terus berarti pengelolaannya baik Mhm. gitu. Iya, iya. Paling Jadi ini ada mah, kalau Kak, ada ya, betul. kalau ada Mhm. masalah yang besar paling laporan ke kita. Ah, ini ada Mhm. ini, Pak, ada Mhm. ini. Coba gini Iya, iya. ininya cara menghadapinya ya kita di inilah Mhm. di Hmm. dikasih tahu Iya. yang mengelolanya. Mhm. Iya. Berarti Kang Rahmat Hmm. mah benar-benar istilahnya memberikan kepercayaan penuh ya. Jadi setiap cabang itu ya sudah apa istilahnya percaya penuh dan tinggal menunggu laporan-laporan seperti itu saja ya. Kang Rahmat seperti itu ya. Jadi Ya harus sistemnya gitu Bu, sudah. kalau Mhm. kalau Mhm. perusahaan ingin berkembang memang harus menaruh kepercayaan ke Hmm. ke yang Iya, iya. megang gitu. Mhm. 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 Oh, ya ya akhirnya lah tergantung kita juga gitu. Iya. Kalau kita Mhm. berbuat baik masa karyawan mau nggak baik ke kita lah. Nah, itu Jadi betul. kita Kan ada dulu lah, betul. kita Iya, dulu lah iya. itu ini Mhm. berikan kebaikan ke orang lain, nanti kebaikan orang lain Hmm. maka balik lagi ke Iya, iya. kita gitu. Iya, betul, Iya, betul. Iya. iya. Berarti satu pelajaran buat saya kalau ingin berkembang ya tadi kita harus memberikan kepercayaan kepada orang lain untuk menjalankan gitu ya, Kang ya. Kan ada orang yang Iya, membangun usaha itu karena nggak percaya sama orang, semua dikerjain sendiri kayak gitu malah jadi stres kali ya, Kang ya kalau kayak gitu. iya stres Bu, kita Mm-mm. nggak bisa main Bu. Mm-mm. Buat Iya. apa kita lancar usaha kalau kita waktu Mm-mm. habis di usaha kan kita perlu Iya. hiburan, Mm-mm. perlu main sama Mm-mm. anak-anak gitu, Betul. Iya, perlu iya. refreshing gitu. Buat apa Nah, usaha lancar kalau kita setruk? betul. Nah, itu betul-betul ya Kang ya. Kita Nggak cari mau rezeki kalau kan buat setruk. keluarga ya Kang ya. Iya, Buat buat keluarga. keluarga. Ya Hmm, sama-sama lah. betul. Perusahaan Mm-mm. lancar, keluarga juga Mm, keperhatikan. Kita bisa mm-mm. jalan-jalan, perusahaan jalan gitu kan. Yang bagus yang Mhm. gitu, Bu, gitu. Iya, iya. Perusahaan jalan, kita bisa jalan-jalan gitu. Nah, itu. Harusnya Iya, gitu. nah itu. Betul, betul. Tapi Saya lihat. tapi Hmm, untuk sampai ke situ itu perlu mm-mm. proses, Bu. Perlu Oh, iya. proses. Saya Mhm. 97 buka sembako itu kita dari jam 5 subuh sampai jam 7 Mhm. malam terus selama Mhm. berapa tahun coba. Mhm. Buka Iya, iya. material gitu. Berapa Mhm. lama itu kita terus aja duduk. Kalau Mhm. material kan sama sembako susah ditinggalin. Kalau Mhm. ditinggalin Iya, iya. takut gitu anak-anak gitu ya nakal ada yang Mhm. nakal. Apalagi Mhm. sembako itu rokok berapa itu?
Iya, iya. Nah, Nggak itu. kekontrol ya Kang ya kalau itu Iya, ya. kontrolnya harus Mm-mm. ketat bener-bener gitu. Betul. Makanya kita Iya. supaya supaya bisa dilepas, supaya kita Mm-mm. santai, pengembangan terus-terusan, kita akhirnya Mhm. buka rumah makan gitu, Bu. Iya, Rumah makan iya. itu ini lebih lebih mudah, lebih simpel, Bu, mengelolanya, Bu. Iya, iya, iya. Daripada sembako, daripada bahan bangunan. Kalau Mhm, kita ini mhm. berbicara ini udah dirasakan, udah merasakan gitu. Iya, betul. Oh, Iya. iya, lebih-lebih ini aja ya Kang ya. Maksudnya dari dalam hal untuk pendirian dan sebagainya lebih memudahkan gitu ya untuk rumah makan ada produk, terus ya produk kita yang mau dijual, kemudian nanti lokasinya di mana gitu ya, seperti itu gitu. Iya. Tahapan awalnya seperti apa Kang untuk buka rumah makan seperti itu? Mungkin ada teman-teman juga yang Nah, berminat untuk nah gitu ini kan Bu ya kalau kalau dalam ini kalau dalam ya, kayak sembako gitu, kalau dalam Mhm, bahan bangunan kan persaingannya dalam harga, Bu. betul. Itu Mhm. harga beda sedikit aja. Beda 500 aja gula putih atau 100 Mhm, aja dulu saya gula putih itu. Kita pindah itu mhm, langganan kita itu. Konsumen itu pindah ke yang lain yang lebih murah. mhm, Nah, mmm, saya kurang suka kalau misalkan menjalankan bisnis bersaingnya dalam harga gitu. Saya pingin mhm, menjalankan bisnis itu bukan bersaing dalam harga, tapi mmm, dalam hal pelayanan sama inovasi gitu. Kebetulan betul. rumah makan itu Mhm. bagus itu. Iya, Kita iya. bisa pelayanan lebih ditingkatkan, Mhm, inovasinya bisa gitu. mhm, Dan mhm, saya berpikir itu kalau tahu Sumedang saya yang kelola bisa bisa jadi yang terbaik gitu, minimal yang mmm, kedua lah yang terbaik iya, dulu. iya, Kalau sembako kan udah banyak saingannya itu, ada betul. Gria, ada Alfa, Mhm, ada Indomaret, wah mhm, susah lah sama toko-toko mhm, modern itu. Makanya saya udahlah mhm, mundurlah di sembako, berat itu untuk mhm, masa depannya gitu. iya, iya, Cepet saya mhm, itu cari lagi mhm, lahan-lahan usaha yang lain. Padahal mah itu Bu, sembako itu saya ramai itu. Omsetnya mhm, sehari dulu wah lah, lama lah sampai dari pagi pernah mhm, itu waktu mhm, waktu kan kalau sembako itu menghadapi lebaran itu ramai Bu ya. mhm, mhm. Dari pagi sampai malam itu sampai nggak duduk, berdiri terus aja ngitung gitu. Oh, iya, iya, Mun ieu mah mmm, ngaladangan terus, iya, ngaladangan iya, nulis, heeh, ngitung, ngecek gitu. Wah, saya iya, berapa lama itu. Makanya tahu mmm. gitu. Mhm, iya, iya. Tadi, betul ya Kang ya, jadi memang yang pertama ya tadi optimis gitu. Pada saat tadi Kang Rohmat mau mendirikan usaha tahu Sumedang, optimis aja kalau ini akan menjadi sukses gitu ya Kang ya. Nah Iya. itu, Ya harus iya iya. ditanamkan seperti itu gitu, supaya, Iya. ya di awal tuh udah ada semangat aja gitu ya untuk mau menjalankan usaha dengan baik gitu kan, kayak gitu ya kalau Iya. udah yakin, percaya diri gitu ya Kang ya. Mhm, Iya, iya. iya. Ya, memang kan Mhm, optimis juga perlu, Bu ya. Tapi kan mhm. datangnya optimis itu harus dari latar belakangnya ada kan? Betul, Karena iya. kita memang bisa bikin Aha, tahu gitu. Kalau nggak betul. bisa bikin tahu, Mhm, bagaimana kita? Kan harus mhm, bisa bikin tahu dulu, harus menguasai mhm, lah apa yang betul. dikerjakan sama kita. Iya, Jangan terjun iya. ke bisnis, suatu bisnis, tapi kita Mhm, nggak memahami nggak gitu. bisa. Jangan juga lah. Nah, itu, betul. Mhm, Jangan terjun. Saya mhm, jangan mhm, nggak pernah gitu ya, bukan nggak pernah lah. Nggak lah, nggak mau lah kalau misalkan terjun ke bisnis, tapi kita mhm, nggak memahami gitu seluk-beluk bisnis mhm, itu. mhm, iya. Kang, tadi saya pengen nanya, Gater ini, Kang Rahmat itu belajar bikin tahu tuh dari sejak kapan, Kang? Kan ini Bu ya, cerita itu dari kakek saya juga terjun ke Mhm, tahu gitu. Jadi udah tahu ya mhm, dari kecil juga dari SD gitu. mhm, Udah iya, sering gitu lihat-lihat tahu. Cuman terjun seriusnya itu ya mhm, mungkin lah waktu kuliah gitu. mhm, Pernah gitu ya bikin iya, tahu gitu. Kalau mhm, dari dulu yang waktu kecil mah cuma lihat-lihat aja. Terus terus sama ayah saya itu ditekankan kalau kamu mau terjun mengelola rumah makan tahu Sumedangnya harus tahu gitu. Harus mhm, bisa mengelola, harus bisa bikin iya, tahunya mhm, gitu. Kalau nggak mhm, bisa bikin tahu jangan terjun gitu. mhm. Ya Iya, saya iya, berusaha gitu. iya, Gimana mhm, caranya supaya dia bisa bikin tahu mhm. yang baik gitu, Bu? Iya, betul, betul. Tadi ya Kang ya dari jam 3 subuh sampai jam 3 sore terus aja sampai sampai akhirnya bisa dapat tahu apa dapat
tahu resepnya bagaimana membuat tahu yang kualitasnya bagus, yang kayak gimana itu ya Kang ya? Dari Iya, 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 betul, perjuangannya, Bu. Iya, iya, perjuangannya iya. pasti nggak kebayang gitu sama saya pasti ya, tapi dengan semangat luar biasa dari Kang Rohmat ya. Ya kadang-kadang Iya, kan iya, iya. ya capek juga ya Kang ya untuk bisa proses itu gitu. Wah, capek, Ya Bu. luar biasa. Mhm. Capek, capek betul, Bu. Tapi Betul, alhamdulillah iya. sekarang udah enak lah. Ah, iya, iya. Nah, itu alhamdulillah. Kan tadi saya tertarik dengan strateginya bahwa di rumah makan tahu Sumedang itu tidak mau strategi kalau harga mah kan sekarang banyak nih yang price war bahasanya kalau di Iya, marketing iya, mah. iya, iya, Jadi iya. masing-masing teh perang harga supaya bisa mendapatkan Iya, iya, konsumen. Kalau Kang Romat mah iya. tidak menerapkan strategi seperti itu ya, justru layanan, inovasi itu yang paling utama, justru itu yang bikin jadi Nah, itu. bertahan lama ya kan? Iya, ya itu, Iya. Bu, kuncinya itu. Saya paling Mm-mm. paling Iya, nggak suka lah kalau bersaing dengan harga. betul. Saya udah Baik. ngerasain gitu jualan Aha. sembako sama jualan Mm-mm. bahan bangunan itu memang bersaingnya di harga, Bu. Iya, Beda iya. sedikit harga Heeh. udah pindah yang beli itu. Nah, kita kurang Ah, suka iya, gitu. iya. Betul. Kalau Iya. misalkan rumah makan itu asal enak Heeh. gitu, yang penting Mm-mm. enak gitu ya. Penting Betul. enak, pelayan bagus, Mm-mm. terus suasana rumah Mm-mm. makannya bersih gitu, dari Mm-mm. toilet, dari lantai ini, dari taman gitu. Kalau Mm-mm. bisa kita Iya. bikin taman-taman yang bagus supaya nyaman Mm-mm. gitu, Iya, yang iya. makan ya udah gitu. Mau cari kemana Betul. lagi gitu. Iya, Kalau udah iya. enak malah. Betul. Konsumen mah asal kebeli hatinya aja. Udah aja. Ngeklik sama kita, udah ngerasa cocok dengan apa yang produk kita, semuanya mau gimana pun dikejar aja. Ya kan ya produk kita Iya, gitu. iya, iya. Tapi Ibaratnya bukan seperti itu. berarti Mm-mm. bukan berarti gini, Bu, bukan berarti kita Mm-mm. nggak bersaing dalam harga, kita janji seenaknya aja bikin, enggak Mhm, gitu gitu. mhm, mhm, Kita dihitung-hitung juga gitu, enggak mahal, enggak gitu. Ya yang kayak mhm. inilah, yang Iya, kejangkau juga gitu, iya. biar nyaman kan. Aha, Nggak mau kita baik. yang enak, yang jualan, yang beli nggak Mhm, enak, ya nggak enak juga gitu kalau gitu. Sama-sama enak iya, lah akhirnya lah. baik. Iya. Kang, boleh nanya nggak? Iya, Profitnya iya. berapa Kang dari rumah makan tahu Sumedang Renyah ini? Profitnya? Profitnya, ya kalau profit ya tergantung ininya ya, ininya Mhm, rame mhm, sepinya gitu. Tapi kalau mhm, misalkan ini kan yang di Prabu Muli aja Bu lah contohnya Bu ya, mhm, itu kita udah berapa kali dapat mhm. penghargaan ya, Hmm, bayar dari kantor ini, kantor pajak gitu. hmm. Iya, iya. Alhamdulillah udah bisa samalah dengan perusahaan-perusahaan yang besar Hmm. gitu. Iya. Ya gitu aja lah Oh, kalau masalah omset iya. itu. Iya, biar biar ini nih ada mahasiswa saya biar bisa mau termotivasi nih dengan usaha tahu Sumedang aja bisa profitnya Iya, bisa sampai ini ya Kang ya, iya, iya, ya miliaran ya lumayan Kang Bu ya. lah. Dan kita Iya, kita itu kan pinginnya gini Bu ya, yang mm-mm, manfaat lah, yang bermanfaat lah perusahaan kita betul, itu buat karyawan, buat masyarakat mm-mm, sekitar, buat mm-mm, pemerintah setempat gitu. Makanya kita mm-mm, berusaha eh, itu bukan berusaha ya, harus itu ya, mm-mm, ketentuan mm-mm, pajak itu nggak boleh ditawar-tawar lagi, itu harus harus mm-mm, apa adanya gitu. Kita mm-mm. dapat segitu, bayar segitu gitu. Kalau masalah Iya, pajak itu Bu, jawab ya mm-mm, kita kan usaha itu bukan hanya ini, pingin menumpuk-numpuk harta aja gitu. Tapi kan mm-mm. harus bermanfaat lah. Sebaik-baik Betul, manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat, termasuk bagi pemerintah, subhanallah, karyawan kita, masyarakat sekitar betul. gitu. Hmm, iya, Ya iya. gitu aja Bu. Iya, berarti total karyawan semuanya kan berapa totalnya dengan cabang-cabang semuanya? Kalau yang grup tahu Sumedang lainnya mungkin ada ya sekitar 1000-an Bu. Seribuan, luar biasa. Iya, 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 ya. berarti Kang Kalau Rohmat ini semuanya gitu. adalah, ya sudah membantu program pemerintah dan pahlawan juga gitu seperti itu karena sudah mengatasi ya tadi pengangguran di kita, terus kemudian tadi merekrut menjadi tenaga kerja dengan 1.000 berarti 1.000 keluarga yang apa istilahnya yang apa ya bukan bergantung ya di yang mendapat penghasilan dari rumah makan tahu Sumedang Renyah ini ya Kang ya luar biasa sekali Kang. Iya, Iya. iya, alhamdulillah, Bu. Mhm. Iya.
Kang Rohmat, saya tuh kemarin tuh ya agak stalking, agak lihat-lihat IG-nya Kang Rohmat gitu. Terus Iya, iya. beberapa kali ke beberapa negara seperti itu. Boleh tahu Kang ke negara mana saja yang sudah dikunjungi Kang Rohmat? Ya, kemana ya? Hampir seluruh dunia ya Kang? Wah, belum Bu, kalau seluruh dia Bu. Ya ke Belanda Bu lah paling buka yuk. Ke Hmm, Belanda, ke iya. Belgia pernah gitu, ke Mhm, Spanyol, Prancis. mhm, iya. Terus ya udahlah segitu Bu. Iya. Nah kan ketika Kang Rohmat mengunjungi beberapa negara itu, ada sambil belajar ini nggak misalnya, oh strateginya kalau nanti membuka usaha kira-kira yang bisa diterapkan di rumah makan saya tuh yang kayak gini gitu. Sambil seperti itu nggak kan melihat keunikan dari negara-negara yang sudah dikunjungi oleh Kang Rohmat? Iya, iya. Justru kalau saya gitu Bu ya, nggak Mhm, keluar keluar aja ke kalau makan gitu ya main kemana mhm, aja ke daerah-daerah kayak ke Makassar, ke mhm, Bali gitu ya, mhm. atau ke Iya. daerah-daerah lain, ke Medan gitu. Mhm, Justru kalau misalkan mhm. ada rumah makan ramai itu kita penasaran gitu, main yuk Hmm, kita makan di sini. Ini apa ya? Kok sampai menarik gini iya. rumah makannya? Kan pasti Mhm, ada keunikannya kan, ada ciri khasnya. mhm. Nah, kita Iya. suka gitu. Kita suka Mhm, suka menganalisa gitu ya. Gimana mhm. ini kenapa rame gitu. Iya, iya. Dan Mhm, memang setiap rumah makan yang rame itu pasti ada kelebihannya gitu. Ada yang beda mhm, sama yang lain, ada mhm, yang khas gitu. mhm, Termasuk kalau kita gitu pergi ya keluar gitu ya ke luar negeri, mhm. ya kita punya cita-cita juga lah. Oh, ayah saya dulu pernah bercita-cita, wah tahu Sumedang harus go internasional katanya. Mmm, Ya saya iya, iya. punya gitu ke anak saya, wah coba kalau main ke situ coba pelajari lah. Bisa nggak buka tahu Sumedang di Mhm. situ? Kan kita udah Iya, iya. bisa bikinnya gitu. Ada Bu Mhm. cita-cita Bu, Iya. bikin rumah Mudah-mudahan. makan tahu Sumedang sampai ke luar Nah, negeri gitu. iya, go Mudah-mudahan Bu. internasional lah ya, tahu tuh. Ya itu. Iya. Jangan Iya. kayak sama Mhm. inilah, sama ayam lah. KFC Mmm, bisa sampai ke sini, masa kita mhm. nggak bisa lah. Betul. Mudah-mudahan Iya. Bu, kan ini Mhm. juga proses gitu ya. Yang penting Amin. kita Iya. niatan gitu. Iya, iya, iya. Memang udah ini ya Kang ya, ya intinya ya apa ya, mungkin dalam waktu dekat kali memang Kang Rohmat ada rencana tahu Sumedangnya go internasional. Kira-kira kalau mau go internasional Kang, di negara mana kira-kira yang akan menjadi sasaran pertama gitu? Kalau masuk di negara mana gitu Kang? Sudah terbayang nggak? Misalnya di mana? Belum ya Bu, untuk sekarang Mm-mm, paling kalau mm-mm, kita suka lihat ke model kayak ke Vietnam gitu kan. Kalau ke mm, Vietnam iya, kita, oh kok sama kayaknya ya ininya. mm-mm, mm-mm, Makanannya gitu, kalau di mm-mm, Vietnam buka gitu, iya. kalau di Malaysia gitu, ya ada Betul. terbersit Mhm, gitu. Tapi kalau mhm, masyarakat ke ini juga ke Belanda suka tanya-tanya kan ada yang bikin mhm. tahu di situ juga itu Iya, ada iya. katanya, ada. Tapi orang India yang bikinnya itu gitu. Mhm, Pernah suatu iya. saat ingin lihat gitu. Karena Mhm. kan anak saya yang pertama itu sekolah di situ Bu, Mmm, iya. Oh, anak jadi pertama di sana pernah. ya, Kang? Iya, Heeh. ya pernah. Iya. Ya, saya Heeh. suruh coba cari peluang katanya, Mhm, kata saya. mhm. Barangkali bisa. Gimana Iya. prosedurnya kalau kita buka usaha di situ gitu. Mhm. Iya. Memang, Kang Rohmat, memang halo? Iya, Halo, ya ya Bu? Kang? Iya, Ya, ya. Kang, memang nanti anak-anak memang dipersiapkan untuk regenerasi lah, untuk menjalankan usaha tahu Sumedang ini ya, Kang ya? ya, Nanti. ya kalau suka Mhm. dia ya kenapa Hmm. enggak gitu. Tapi lah Ah. kayaknya Pak anak-anak juga pada suka Bu gitu. Oh, Pada iya, iya. suka gitu, saya Mhm. suka diliatin gitu, suka dibawa gitu. Mhm. Karena udah Iya, besar-besar gitu. Ya kayaknya suka itu baik. mengelola rumah makan. Iya. Tapi kita tekankan jangan langsung lah kita kalau kalau Mhm. selesai sekolah dulu, ini dulu lah, Mhm. cari ilmu dulu lah Iya, di perusahaan-perusahaan betul. yang lebih bagus, Mhm. tiru gitu. Mhm. Jangan Mhm. kita inilah, jangan fokus dulu ke uang gitu. Penting ilmu dulu Iya. lah, cari dulu Mhm. ilmu, Betul. belajar dulu yang baik, bekerja dulu yang Mhm. baik gitu. Nanti Mhm. uang juga datang sendiri lah.
Iya, betul. Iya. Nah, Kang Iya. Rahmat, kita udah mau 1 jam. Mungkin ada satu hal yang ingin Kang Rahmat Aduh, share lagi, berbagi lagi dengan kami. Kira-kira ya suatu hal yang bisa menginspirasi kami untuk bisa menjadi sukses seperti Kang Rahmat. Kira-kira apa nih Kang? Supaya masalah saya juga bisa ini juga gitu belajar dari Kang Rahmat. iya, iya, ya, Bu. Ya, kalau ini saran ya untuk Mhm, adik-adik gitu, generasi baru, generasi muda gitu yang mhm, pingin terjun ke dunia bisnis. Ya, mungkin kita cuman sarankan lah, kalau mau terjun ke dunia bisnis itu ibarat kita mhm, mau menanam tanaman lah. mhm. Kalau kita mau menanam tanaman, yang pertama bibitnya harus yang bagus, yang kedua tanahnya harus subur. Kalau kita udah mencukupi itu, dirawat terus-terusan, insya Allah lah bakal Mhm. jadilah yang baik lah. Nah, kita Iya. sama juga gitu kita. Kalau misalkan biji yang bagus itu, yang terbaik itu diibaratkannya itu, ya kita harus yang pertama harus mempunyai karakter yang bagus, Bu. Mhm. Harus Iya. mempunyai karakter yang bagus gitu. Di Mhm. antaranya masalah kejujuran, itulah tanggung jawab Betul. itu nggak bisa Iya. ditawar-tawar lagi. Kita Mhm. harus jaga nama baik, jaga Iya, reputasi, gitu, jaga betul. kepercayaan, gitu. Apalagi Mhm. seorang pengusaha itu harus berhubungan, bukan harus ya, kemungkinan berhubungan dengan bank, gitu kan, bang. Mhm. Bakal Betul. lihat kan track record kita kan. Kalau kita Iya. jelek ya nggak bisa Mhm. gitulah. Iya, Yang iya. pertama masalah karakter, Baik. yang masalah kedua Mhm. itu bekerja dengan passion Mhm. gitu, dengan apa Iya. yang kita suka gitu. Jangan Mhm. yang nggak suka dikerjakan, janganlah. Ya Iya. supaya tadilah kerja 16 jam juga 15 gitu, nggak Iya, terasa lah, betul. nggak Aha, terasa iya. gitu, nggak terasa Baik. capek. Iya. Yang ketiga itu Mhm. ya kita harus terus belajar lah, jangan cepat puas, belajar Iya. belajar belajar gitu. Jangan Mhm. jangan uang dulu ya yang ini, belajar Mhm. ilmu itu. Saya Iya. juga mulai menjurus itu dari Mhm. umur 40 tahun, Bu. Hmm. Sebelumnya mah Iya. itu terus aja cari gitu. Nah, setelah Iya. itu mungkin tadi Baik. bibitnya yang bagus ya, Mhm. Mhm. yang kedua tanahnya harus yang subur gitu. Tanah yang Hmm. subur itu apa? Ya, kita harus terjun ke bisnis yang masa depannya cerah gitu. Hmm. Betul. Mhm. Iya. Ya, Iya, itu Kang aja, Bu, Rohmat. mungkin, Bu. Iya, terima kasih sekali. Jadi bibit dan tanah yang subur gitu ya, Kang ya. Iya, Memang iya, karakter betul gitu. itulah yang paling utama ya, Kang ya. Jujur Iya, itu yang iya, harus iya. paling penting supaya hidup kita lebih ya kalau orang jujur kan ya, Kang ya, segala sesuatu tidak zolim dengan orang, segala sesuatunya sesuai dengan jalannya seperti itu, insya Allah apa yang kita dapatkan juga lebih berkah gitu ya, Kang ya. Iya, 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 Bu. iya. Baik, Kang Rohmat, hatur nuhun pisan sudah berbagi di program ini dan sangat Iya, menginspirasi sekali. Terutama saya jadi iya, belajar banyak tentang bisnis itu ya harus seperti apa strateginya. Tadi yang paling menarik adalah jangan pokoknya kita memberikan layanan sama memberikan inovasi terus gitu ya iya, 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 untuk iya, Bu. produk kita gitu supaya Iya, iya. konsumennya tadi kalau konsumen udah istilahnya udah respect dengan produk kita, udah terbeli hatinya ya udah gitu. Kita tinggal tinggal terus aja memberikan yang terbaik buat konsumen kita gitu. Iya, baik Iya. Kang Rohman, terima kasih sekali atas sore ini luar biasa. Kami semua mendapatkan pelajaran dan inspirasi yang sangat ini ya sangat mendalam sekali buat Iya, saya iya. dan saya minta izin untuk merecord perbincangan kita dan saya juga Iya. minta izin juga untuk menuliskannya. Insya Allah nanti bukunya akan terbit di akhir tahun, buku-buku Iya, 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 Bu. inspirasi dari semua narasumber di program ini. Hatur nuhun Iya, pisan iya. Kang. Iya, Mangga, Bu, kita Assalamualaikum juga terima warahmatullahi kasih, Bu, wabarakatuh. Iya. udah ngundang saya ke acara ini, Bu. Makasih. Sami-sami Kang, iya. Terima Bu, kasih nuhun, buat Bu. teman-teman yang sudah hadir di acara ini. Minggu depan kita Iya. ketemu lagi dengan program yang sama di jam 4 dan kita akan berbagi lagi dengan inspirasi yang lain. Hatur nuhun Kang. Iya, Assalamualaikum. sami-sami. Waalaikumsalam, Bu. Iya. Waalaikumsalam. Sukses terus Kang. Pokoknya tahu Sumedang Renyah harus go internasional. Iya, Iya. alhamdulillah. Makasih, Iya, Bu, doanya, mangga. Bu. Iya, Ya, mangga hatur nuhun Kang. Sukses. iya. Sehat selalu Kang. Iya, Assalamualaikum. makasih. Waalaikumsalam.